Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, salam takdim, salam hormat. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita berbincang bersama. Mari kita berdialog. Mari kita terus berjuang menyebarkan kebenaran kepada sesama saudara kita. Kali ini masih tetap berbicara tentang Habib, kaitannya dengan peran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena nyata-nyata pengurus besar Nahdlatul Ulama membela Pak Alawi, dan bukti sudah nyata dari ucapan-ucapan Rois Am, Ketua Umum, ditambah lagi fakta adanya pemecatan terhadap Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Bagi kita, pemecatan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak masalah, karena justru dengan ketiadaannya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani lepas dari kepengurusan PBNU, justru akan menjadi lebih besar gaungnya, lebih bebas untuk menyuarakan tanpa menyinggung-nyinggung PBNU, apalagi sudah ketahuan selama ini PBNU tidak punya peran sama sekali dalam pelurusan nasab, di mana warganya justru banyak menjadi korban dari kelakuan para Habib. Maka tema kita video ini adalah menggugat PBNU. Subtemanya, ora elok dawuhe Kiai Haji Miftahul Akhyar, ora pantes omonge Gus Yahya Khalil Saquf. Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Gus Yahya sebagai Ketua Tanfidiyah. Kita juga akan membicarakan tentang kebesaran dan kekeramatan Nahdlatul Ulama, di mana orang-orang yang memusuhi NU akan binasa. Sebaliknya, orang-orang yang mengkritik, yang mengarahkan dan memberitahu akan kesalahan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendapatkan pahala. Maka mari ber-NU menyadarkan PBNU. Sejarah telah mencatat dan membuktikan organisasi dan perkumpulan apapun di Indonesia yang memusuhi NU pasti kualat dan berakhir dengan dibubarkan. Sudah banyak contohnya. Terakhir adalah FPI. Sebelumnya, mulai zaman kemerdekaan, ada TII, PKI, dan semuanya yang lain yang memusuhi NU dibubarkan, termasuk Masumi, walaupun Islam. Dan itu benar-benar adanya. Kenapa? Karena NU itu organisasi yang sangat keramat. Siapa yang melawan, yang mencoba-coba untuk mengganggu, pasti kualat. Kekeramatan NU itu karena NU didirikan oleh wali-wali Allah
dengan amalan-amalan, ajaran-ajaran, faham ahli sunnah wal jamaah. Para pengurus dulu adalah orang-orang soleh yang ikhlas ngurusi warga Nahdlatul Ulama, ngurusi jam'iyahnya, anggotanya. Mereka memberikan bimbingan dan pengajaran dengan penuh keikhlasan. Kemudian warga anggota jam'iyahnya semuanya mencontoh dan mengikuti kiai-kiai yang menjadi idolanya. Maka lahirlah keramat dan keberkahan buat Nahdlatul Ulama. Sinergi dan kebersamaan para pengurus dan warganya sungguh menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Itu dulu dan terus melekat sampai sekarang. Dan ketika kini pengurus NU diangkat dari orang-orang yang haus dan kebelet jabatan, atau dari orang-orang yang menjadikan NU sebagai tempat mencari makan, tempat mencari jabatan, maka pengurusnya tidak lagi punya keramat seperti masa pengurus zaman dulu, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, dan sebelum yang periode sekarang ini. Pengurusnya saat ini tidak punya karisma, tidak punya kewibawaan, tidak ada kesakralan, tidak punya kepercayaan, tidak punya daya pengaruh, kecuali menggunakan tangan besi. Jadi pengaruhnya itu semata-mata tangan besi, bukan pengaruh kesadaran spiritual, bukan kesadaran mencontoh, bukan kesadaran dan keikhlasan demi organisasi. Tetapi karena keterpaksaan. Keramat dan kebesaran NU yang ada sekarang tidak muncul dari tangan pengurusnya atau PBNU. Keramat dan kebesaran NU saat itu terjadi dan tetap ada dan akan terus melekat di NU karena memang kiai-kiai kampung yang penuh keikhlasan sampai sekarang, itulah yang membuat keramat Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai kampung yang tanpa pamrih berjuang demi meneruskan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri tentunya, merekalah yang memberikan kekeramatan terhadap NU saat ini. Kalau dulu pengurus-pengurus NU itu menghidupi NU, bukan hidup dari NU. Mereka membesarkan NU, bukan besar dari NU. Mereka dulu membiayai NU, bukan dapat biaya dari NU. Tetapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ada motivasi dunia dan motivasi kepentingan pribadi. Walaupun secara fisik pengurus besar Nahdlatul Ulama kini aktif setiap waktu, setiap saat nongkrong di kantor NU, sesungguhnya itu cuma urusan administrasi atau hanya semata-mata menunjukkan bahwa beliau-beliau itu adalah pengurus. Mereka tidak mengurus anggota, tapi mengurus administrasi dan kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Kalau kita ibaratkan, rumah besar yang ada sekarang ini
cuma diisi oleh hantu. Coba lihat berikut ini. Apa yang dikatakan oleh seseorang, dan saya anggap ini adalah tokoh yang tahu setidak-tidaknya pernah menjadi pengurus. Saudara-saudara sekalian, saya sangat prihatin melihat PBNU sekarang. PBNU, Yahya Khalil Stakuf, Saifullah Yusuf, ini semua orang ini hubud dunya, hanya jabatan yang dicari, hanya ini saja yang dicari. Sudah tidak menghiraukan apa-apa, pecat memecat di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama sudah tidak asing lagi. Maka dari itu saya minta kepada PBNU, Yahya Khalil Stakuf dan Ipul mundur dari PBNU. Sudah tidak pantas untuk memimpin PBNU. Sudah bukan jalurnya. Tidak bisa meneruskan, tidak bisa mewarisi tinggalan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Begitulah saudara, pernyataan dari orang tua kita yang punya pengalaman, yang pernah ikut mengurus atau menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama. Sangat miris. Coba saudara-saudari sekalian terjemahkan, renungkan, kembangkan bagaimana makna pernyataan yang disampaikan oleh kiai tersebut. Kemudian saya juga mengajak kepada saudara, mari kita dengarkan pernyataan Rois Am yang membela Ba'alawi dengan omongannya yang tidak elok, tidak pantas kalau duduk sebagai Rois Am, di mana warganya telah menjadi korban para Habib. Tapi nyata sikap dari Rois Am ini sungguh menggelikan. Pantaskah seorang Rois Am segitu gigihnya membela nasab Ba'alawi, di mana para Habib itu nyata-nyata bukan keturunan Rasulullah. Kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu, situasi ini kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Sukri Murad, Murad Sukri apa Sukri Murad, itu juga. Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu. Saudara-saudara sekalian, sudah kita tonton, maka kita katakan kepada Kiai Miftahul Akhyar, justru pernyataan sampean itu menunjukkan kepada sampean kalau sampean ngelencernya kurang aduh, sampean ngopinya kurang kental, sampean ngerokoknya masih rokok yang filter, belum rokok kretek. Maka pikiran sampean tidak sedalam seperti apa yang dibayangkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Dan omongan sampean itu, ngendikan sampean itu jelas-jelas sudah
dipatahkan oleh mantan pengurus NU, yakni Kang Sas. Sampean tidak tahu sejarah, sampean tidak membaca kitab, sampean tidak tahu situasi. Bagaimana mungkin ketika seluruh dunia ahli nasab tahu kalau di Yaman tidak pernah terjadi apa-apa? Peperangan apa? Abad ketiga aman, nggak ada apa-apa. Abad keempat aman, nggak ada apa-apa. Abad kelima aman, nggak ada apa-apa. Peperangan yang di mana? Itu omongan sampean sudah di-kick, sudah diskakmat oleh Ki Haji Said Agil, ya, Kang Sas. Sampean sendirilah yang kurang baca kitab. Coba tunjukkan kepada kami kitab apa yang panjenengan baca. Sampean selalu berdalih bahwa nasab Pak Alawi sudah syuhrah wal istifadah. Syuhrah wa istifadah kapan? Baru abad 10 syuhrah wa istifadah. Abad 4 syuhrahnya di mana? Siapa yang kenal? Siapa yang menulis? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang menulis. Kok sampai ngomong syuhrah itu syuhrah dari mana? Mikir, mikir. Abad 4 syuhrah di mana? Kalau syuhrah masa nggak ada yang kenal? Nggak ada yang tahu? Maka sungguh sangat disayangkan Rois Am ngendikane malah nuduh-nuduh, ngendikannya malah menebarkan fitnah. Tidak ada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab itu bermaksud memecah belah umat. Justru sampean itulah yang berkuar-kuar mengadu domba. Orang menyampaikan kebenaran, sampean tuduh mengadu domba. Orang menyampaikan kebenaran, sampean tuduh memfitnah. Orang menyampaikan kebenaran, sampean tuduh kaum Khawarij. Orang menyampaikan kebenaran, sampean tuduh faham Wahabi. Astagfirullahaladzim. Maka pantas ketika warga Nahdlatul Ulama menggugat sampean, PBNU harus segera direformasi. Sampai kapan PBNU akan seperti ini? Kalaulah warga NU itu seperti warga-warga yang lain, sudah lama sampean itu dilengsarkan. Tetapi warga NU tahu, walaupun di sana ada keburukan, warga NU sudah terbiasa sabar. Karena kesabarannya itulah maka sering warga NU dikadali. Mestinya sampean itu yang mengajari, yang mengajarkan, yang mengajak agar warga NU itu cerdas. Tetapi sebaliknya, sampean justru membuat warga NU menjadi bodoh dan dungu. Mohon maaf, ini harus saya katakan. Karena demi NU, agar punya keramat seperti dulu, PBNU-nya punya karismatik, dipercaya seperti dulu, tidak seperti sekarang ini. Belum lagi masalah-masalah dengan PKB. Belum lagi masalah-masalah dengan susunan kepengurusan yang sampai DPI, sampai pecat karena tidak sepaham itu. Saudara-saudara sekalian, begitulah. Kita harus bersuara, tidak boleh diam, karena kita peduli, karena kita cinta kepada NU. Cintai NU, NU-nya, walaupun pengurusnya masa bodoh. Urus NU untuk kepentingan diri, bukan kepentingan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.